الحمد لله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita juga telah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan memasuki bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sampai kemudian kita menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian seterusnya bisa beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang wajib kita syukuri. Walaupun ibadah yang kita lakukan tidak seperti hal biasanya, karena dalam kondisi yang seperti ini, adanya wabah corona ini, kemudian kita mengganti sunnah yang biasanya kita lakukan di masjid, yang biasanya kita lakukan dengan berjamaah, kemudian kita ganti dengan sunnah-sunnah yang kita laksanakan di rumah. Ibadah-ibadahnya tetap kita lakukan, tetapi kita ganti tempatnya, yaitu dengan melaksanakan ibadah di rumah. Karena Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, kalau ada suatu wabah kemudian kita tidak boleh memasukinya, kemudian kita tetap menghindarinya dari wabah itu. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarganya, para sahabat, dan semoga melimpah kepada umatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah bisa bergabung dengan Batko Gunung Kidul. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam kegiatan kajian online mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, kemudian secara pribadi bisa bermanfaat bagi diri pribadi saya sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa di dalamnya banyak keberkahan, senantiasa banyak kebaikan di dalamnya, sehingga jangan kita lewatkan untuk kita gunakan beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi, sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan dilandasi iman dan ihtisab, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi motivasi
bagi kita untuk senantiasa bersemangat beribadah di bulan suci Ramadan. Maka kemudian kita ketika masuk di bulan suci Ramadan mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Dengan hati gembira kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang, bisa memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kegembiraan ini tetap kita jaga sampai kapanpun kita, sampai selesai bulan Ramadan, kemudian kita jaga terus sampai kemudian kita bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, dan seterusnya. Kita jaga kegembiraan ini. Ini yang akan memberikan kebaikan bagi kita berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa yang telah lalu karena iman, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan terkait dengan doa, bahwasanya doa adalah amal solih yang wajib kita lakukan. Doa menurut Rasulullah SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya bagi orang mukmin. Doa adalah senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh seorang mukmin, sekaligus salah satu penunjang untuk menunjang hidup bahagia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa adalah termasuk amal ibadah. Doa adalah termasuk amal solid yang wajib kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, yaqulud du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan kalau kita cermati, setiap kali kita beribadah salat, maka di dalamnya adalah penuh syarat dengan doa. Sehingga jangan sampai kemudian kita meninggalkan doa. Jangan jadi orang yang loyo. Orang yang loyo itu adalah orang yang tidak mau berdoa. Bukan orang yang lemah, letih, lesu, tetapi orang yang loyo itu adalah orang yang tidak mau berdoa. Sehingga mari kita bersemangat di bulan suci Ramadan ini, mengisi hari-hari kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berikhtiar secara fisik, yaitu menjaga kesehatan kita, berikhtiar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara fisik juga diperlukan, tetapi secara rohani juga tidak kalah pentingnya untuk kita lakukan dalam kehidupan ini, khususnya di bulan suci Ramadan. Termasuk orang yang berpuasa, selama orang itu berpuasa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa syarat dan adab yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam berdoa bagi seorang mukmin. Menurut Syekh Ismail bin Marsyud Ar-Ruwahmai hafidhahullah, di antara adab-adab berdoa yang pertama adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun.
maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran surah Ghafir ayat 14. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa setiap orang yang beribadah dan berdoa hendaknya dengan ikhlas serta menyelisihi ibadah dan doa orang-orang yang musyrik dalam cara dan madhab mereka, sehingga dalam intinya bahwasanya ikhlas adalah tidak beribadah dan tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang menunjukkan sebagian ibadah kepada selain Allah, baik kepada para nabi atau para wali, seperti mengajukan permohonan kepada mereka, maka doanya tidak dikabulkan dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi serta kekal di dalam neraka jahim bila dia meninggal sebelum bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah menjadi syarat diterimanya semua amal termasuk doa yang kita lakukan. Maka mari kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan ini. Segala yang kita lakukan kita landasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala amal itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau niat kita kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya yang akan kita dapatkan ridho Allah dan akan mendapatkan keridhaan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua, tidak berdoa untuk sesuatu dosa atau memutuskan silaturahmi. Ketika seorang berdoa untuk memutuskan silaturahmi, kemudian berdoa untuk sesuatu perbuatan dosa, maka doanya tidak akan diampuni, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang yang berdoa, "Ya Allah, takdirkan aku untuk bisa membunuh si fulan." Ini contoh nanti doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian ada juga, "Ya Allah, berilah aku rezeki untuk bisa minum khamr." Padahal khamr dalam hukum Islam adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Maka mari kita berdoa untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan untuk kaum muslimin dimanapun berada. Kemudian jangan sampai doa kita memutus hubungan silaturahmi, tetapi doa-doa kita adalah bagaimana bisa merekatkan hubungan silaturahmi antar kaum muslimin, saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ketiga, hendaknya makanan dan pakaian yang kita lakukan adalah dari sesuatu yang halal dan bagus, sebagaimana sabda dari Rasulullah Muhammad SAW, "Ar-rijalu yutilus safar ash'atha al-bara yamuddu yadayhi ilas samai ya Rabbi ya Rabbi wa maw'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Seorang laki-laki yang lusuh, yang kumal karena lama bepergian, mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi dan berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi," sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ini disahihkan oleh Muslim dalam kitab zakat bab qabulus shadaqah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuai dengan kondisi kita sekarang ini harus bisa menjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mungkin dalam keadaan orang yang terpaksa kemudian mengambil barangnya orang lain, kemudian mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mari sebagai kaum muslimin kita menjaga muamalah kita kepada orang lain. Ketika kita membutuhkan sesuatu dari orang lain, kita sesuaikan dengan syariat Islam, tidak kemudian mengambil haknya orang lain sehingga makanan atau barang yang kita ambil hukumnya menjadi haram, sehingga kita tertolak doa kita karena keharaman yang kita lakukan. Makanan yang kita ambil adalah suatu bukan milik kita, kemudian pakaian, kemudian minuman dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sehingga doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga sesuatu hal yang memang disyariatkan oleh Allah kemudian tidak melanggarnya. Itu akan menjadikan kita diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi terjepit, tetapi mari kita apa adanya, makan yang sederhana, tidak berlebih-lebihan, kemudian minum juga yang sederhana, memakan makanan, minuman yang halal, tidak kemudian menerjang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak tergesa-gesa dalam menunggu terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajabli. Akan dikabulkan permintaan seorang di antara kamu selagi tidak tergesa-gesa, yaitu mengatakan saya telah berdoa tapi belum dikabulkan. Sebagaimana banyak orang yang mengatakan bahwasanya doa saya kok tidak dikabulkan, lama sekali saya berdoa tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wujud tergesa-gesa dalam berdoa. Maka kita terus berdoa kepada Allah, kemudian jangan merasa bosan terhadap doa-doa kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hendaknya berdoa dengan hati yang khusyuk dan yakin bahwa doanya pasti akan dikabulkan. Ud'ullaha ta'ala wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin la. Memohonlah kepada Allah dan kalian merasa yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus mempunyai rasa yakin, jangan ada keraguan di dalam hati kita, tetapi kita penuh dengan keyakinan di dalam hati kita dengan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sehingga ketika kita yakin, Allah pun akan benar-benar mengabulkan doa kita. Tetapi kalau kita ragu-ragu, maka Allah juga sesuai dengan prasangka kita. Anna 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku mengikuti prasangka hambaku. Kalau kita yakin, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi kalau kita ragu-ragu, maka Allah juga akan menunda pengabulan doa kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, mari dengan doa kita senantiasa menjaga kehidupan kita agar mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tapi juga jangan lupa disertai dengan ikhtiar, yang itu merupakan kewajiban kita. Antara doa, ikhtiar secara fisik itu juga merupakan kewajiban menurut tuntunan yang dituntunkan oleh agama kita, yaitu agama Islam tidak meninggalkan salah satu, hanya berdoa saja kemudian tidak ada ikhtiar, kemudian juga hanya berikhtiar kemudian hanya berdoa saja. Nah, itu akan terjadi penjangan dalam kehidupan kita. Termasuk ketika kita mengistiqomahkan doa kita, maka mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu jalan keluar. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dengan doa, kemudian dengan ikhtiar yang kita lakukan dalam kehidupan ini, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan dari segala macam kesulitan, dari segala macam godaan, dari segala macam hal yang buruk,
kemudian kita diberikan jalan keluar yang baik, keselamatan bagi kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkannya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa mengamalkannya secara istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.